Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi dengan podcast KPU Kabupaten Sampang dengan podcast Ngode Ngopi Demokrasi. Bersama saya Cynthia Putri Naleswari sebagai host dan narasumber siang kita kali ini Pak Fadli. Mohon diperkenalkan Pak Fadli biar teman-teman di rumah tahu siapa sih Pak Fadli ini. Baik Mbak Cynthia, makasih banyak ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, Komisioner KPU Kabupaten Sampang. Kebetulan pada periode kali ini mengampu divisi teknis penyelenggaraan, seperti itu Mbak. Nah, kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman pimpinan yang lain KPU Kabupaten Sampang untuk konsen dan mengurusi teknis penyelenggaraan Mbak Cynthia. Barangkali itu untuk perkenalan awal dari saya Mbak Cynthia, nanti untuk lebih lanjutnya bisa perkenalan di luar forum. Mbak Cynthia. Baik Pak Fadli, terima kasih atas perkenalannya ya Pak Fadli. Jadi teman-teman, di sini kita dengan Pak Fadli dari Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan. Jadi Pak Fadli gini, teman-teman di rumah, teman-teman pemilih ini ada pertanyaan gitu Pak Fadli. Mereka itu ada berasumsi ya, masyarakat kebanyakan itu berasumsi KPU itu setelah pasca pemilihan dan pemilu itu tugasnya ngapain aja sih? Pasti nggak kerja ya, karena kan nggak ada pemilihan, nggak ada pemilu gitu Pak. Mungkin Pak Fadli sebagai Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan bisa dijelaskan sedikit Pak Fadli, apa tugas dan tanggung jawab Pak Fadli itu sebagai Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan setelah pasca pemilihan dan pemilu, Pak. Wah. Gitu. Jadi pertanyaan Mbak Cynthia ini luar biasa ya. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman kami, baik di tempat ngopi maupun oleh teman-teman media juga bahkan ya. Pokoknya teman-teman kalau gabung dengan kami, ngobrol santai dengan kami, salah satu pertanyaan yang sering disampaikan ke kami adalah pertanyaan kalau pasca tahapan KPU itu apa sih yang dilakukan? Apa cuman ngantor saja, habis itu pulang, nggak ada kegiatan sama sekali atau gimana katanya. Jadi pertanyaan Mbak Cynthia ini menurut saya sangat menarik gitu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di luar sana bahwa KPU itu sebenarnya ya sekalipun di luar tahapan itu banyak sekali tugasnya. Nah, termasuk di divisi kami sendiri, Mbak. Jadi barangkali kalau teman-teman seperti teman-teman Datin misalkan ya, teman-teman Datin mungkin teman-teman Datin ini konsen dan fokus pada pemuktahiran data pemilih misalkan. Yang kemarin dilakukan adalah Coktas, pencoklitan terbatas. Nah, untuk divisi kami sendiri, divisi teknis ini juga ada salah satunya adalah pemuktahiran data parpol, seperti itu Mbak Cynthia. Jadi selain itu sebenarnya masih ada lagi tugas kita. Cuman memang yang saat ini menjadi bagian dari konsentrasi divisi kami adalah pemuktahiran data partai politik, seperti itu Mbak Cynthia. Begitu ya. Jadi untuk konsen saat ini yang sedang dilakukan oleh Pak Fadli dan teman-teman teknis penyelenggaraan itu untuk pemutahiran data parpol, begitu. Jadi gak diem Mbak kita ini, gitu. Teman-teman tuh ya, kita tuh nggak makan gaji buta kok. Kita bekerja, ini sangat bekerja ya Pak ya. Betul. Kita sangat kompeten ya Pak ya. Jadi teman-teman pemilih ini juga mungkin ada pertanyaan ya teman-teman. Apa sih pemutahiran data parpol? Mungkin Pak Fadli bisa menjelaskan ke teman-teman biar teman-teman bisa tahu apa sih itu pemutahiran data parpol, begitu Pak. Pemutahiran data parpol ini gini Mbak, jadi setiap partai politik itu pastinya kan ada, tidak stagnan gitu ya, ada regenerasi, begitupun juga dengan tempat domisilinya, pasti kan yang belum mempunyai kantor permanen kan pindah-pindah Mbak. Jadi itu perlu yang namanya pengupgradean atau pembaharuan. Ya, pembaharuan. Jadi secara harfiah mungkin bisa diartikan oleh kita bahwa yang dimaksud dengan pembaharuan data partai politik itu adalah pembaharuan informasi kepengurusan dari partai politik itu sendiri, seperti itu Mbak. Termasuk perbaikan juga di dalamnya pastinya Mbak. Perbaikan tidak hanya pembaharuan saja, perbaikan juga itu dilakukan ketika memang ada yang perlu diperbaiki dari partai politik itu sendiri. Seperti itu kira-kira gambaran dari pemutahiran data parpol. Seperti itu Mbak. Lalu mengapa Pak? Mengapa kok pemutahiran data parpol ini sangat penting untuk dilakukan begitu? Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa partai politik ini kan sifatnya tidak stagnan. Artinya kepengurusannya pun itu tidak di dalam setiap saat itu bisa berubah. Setiap saat bisa berubah.
baik itu faktor pemilihan atau mungkin ada faktor lain. Mohon maaf misalkan seandainya ada yang meninggal, kan seperti itu, Pak. Itu kan harus ada pergantian. Artinya itu dinamis gitu loh, dinamis sehingga perlu adanya pemutakhiran, pemutakhiran dari data partai politik itu sendiri, seperti itu. Oh, kemudian selain itu kan kita juga mempunyai apa namanya, mempunyai kewajiban keterbukaan publik. Jadi pemutakhiran dan perbaikan kalau seandainya ada dari data parpol itu juga perlu dilakukan sebagai bentuk dari apa namanya, keterbukaan publik yang dilakukan oleh KPU. Selain itu juga membantu partai politik, ya tugas kita ini membantu partai politik untuk melakukan memudahkan pengelolaan dari data partai politik itu sendiri, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi mengapa kok dilakukan? Karena biar data-datanya lebih up to date. Betul, jadi lebih itu, aktual ya Pak ya. Gitu, Akurasinya kira-kira juga lebih tepat gitu ya Pak ya. Iya. Karena kan nggak selamanya datanya kan sama ya dari anggotanya. Ada regenerasi di situ. Iya, gitu. Pasti selalu ya Pak ya. Apapun itu dari anggotanya, ketuanya, kemudian bahasa saya tadi itu dinamis, Mbak. Iya, Partai betul. politik itu dinamis. Oh gitu. betul. Lalu Pak Fadli, apakah ada dasar hukum yang mendasari dari pemutakhiran data parpol ini? Kalau ada, mungkin Pak Fadli bisa share juga sekalian. Oh ya pasti, Mbak. Jadi apapun yang dilakukan oleh KPU sendiri itu pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak kemudian serta-merta kita melangkah tapi tidak ada juknisnya, seperti itu. Jadi kalau bicara soal pemutakhiran data pemilih ini memang diatur di dalam PKPU 11 2022, seperti itu. Juga bisa dilihat di KPT 1365 tahun 2023 itu, Mbak. Nah, jadi itu memang sudah spesifik membahas tentang pemutakhiran data parpol, seperti itu, Mbak Cynthia. Oh, jadi tadi di PKPU 11 tahun 2022 dan keputusan KPU itu 1365. 1365 ya Pak ya. 2023. Jangan lupa tahunnya, Mbak. Oh iya. Nanti kalau bisa ya itu teman-teman jangan lupa tahunnya, nanti jadinya keputusan yang ambiar. lain. Iya, betul. Oh, begitu ya, Pak ya. Betul. Oh. Mungkin Pak bisa dipersilakan kopinya siap. biar lebih santai kan kita biar ngode lebih Pak. Fresh, Iya, ngode kan ngopi oke. demokrasi. Makasih, Pak. Iya. Ya, izin ya, Mbak Monggo Cynthia. Pak. Luar biasa, Mbak Iya. Cynthia. Tambah seger ini. Iya, kayaknya lebih fresh ya Pak ya. Lebih fresh lagi. Jadi lebih ini kalau semangat. andai pun ada ngobrolnya. 100 pertanyaan ini akan Mbak dia. Kalau sudah ngopi ini inspirasinya luar biasa ini. Oh, Pak. iya. Iya. Keren sekali Luar Pak Fadli ini ya biasa. teman-teman. Lalu Pak, untuk yang memutakhirkan data ini siapa sih yang berhak Pak? Lah, untuk memutakhirkan data parpol ini kan parpol ada tingkatannya, Mbak. Mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kemudian juga tingkat kabupaten, seperti itu. Nah, masing-masing dari tingkatan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data di tingkatannya mereka masing-masing, seperti itu. Nah, karena mereka di kepengurusan PP-nya, di pengurusan pusat itu juga ada pengurusnya. Itu perlu diupdate juga di provinsi, di tingkat provinsi pun juga perlu diupdate. Begitupun juga yang di tingkat kabupaten, seperti itu. Masing-masing dari tingkatan ini mempunyai kewenangan dan bahkan kewajiban untuk mengupdate kepengurusan atau data lain yang dibutuhkan di dalam partai politik itu sendiri, seperti itu. Oh, berarti wajib Iya, ya Pak itu. wajib. Sangat wajib ya, keharusan ya Iya. Pak. Lalu untuk bagaimana Pak cara memutakhirkan data parpol itu? Untuk memutakhirkan data parpol ini, Mbak, biasanya ya parpol itu mempunyai LO atau penghubung antara partai politik dengan KPU, dengan penyelenggara, dengan kami untuk mempermudah komunikasi dan konsultasi jika seandainya ada sesuatu yang memang perlu dimintai penjelasan ke kami. Nah, melalui LO inilah kemudian dilakukan pertama memastikan akun sipolnya dulu, Mbak. Nah, bisa apa enggak gitu. Nah, akun sipolnya ini. Jadi masing-masing parpol itu punya akun tersendiri. Ya, yang memang itu diberikan oleh KPU, seperti itu ke teman-teman parpol. Jadi parpol itu punya hak akses untuk ngakses ke sipol gitu, Sipol. ke sistem partai politik Partai gitu. politik. Jadi dari situ kemudian mereka ngakses, buka dan diupdate lah kepengurusan. Kemudian yang perlu diupdate ini ada 4, Pak, kalau tidak salah. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah kepengurusannya. Kemudian yang kedua adalah keterwakilan dari perempuan,
30% dari ke perempuan itu juga perlu, Mbak. Nah, karena menjadi syarat ini. Ini amanah undang-undang. Keterwakilan 30% dari parpol itu harus ada perempuan. Perempuan ya, Pak. Selain itu juga yang perlu diupdate itu adalah domisili dari parpol itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, Mbak, ya mohon maaf dalam tanda kutip parpol yang belum mempunyai kantor permanen, ini kan kadang pindah kontrakan itu, Mbak. Jadi itu kan domisilinya kan pindah otomatis ya, Pak, ya? gitu. Ini juga perlu diupdate gitu. Dan yang terakhir adalah keanggotaan. Nah, anggota pun kan sifatnya dinamis gitulah, dinamis. Kadang ada yang meninggal atau mungkin mau keluar dari parpol gitu. Karena sudah aktif punya kesibukan lain dan nggak bisa ngurusin parpol dan sudah tidak bersedia menjadi anggota parpol atau mungkin pengen pindah parpol juga kan gitu, Mbak. Ini kan dinamis lah bahasa saya itu. Ini perlu diupdate seperti itu atau diperbaharui atau dimutakhirkan bahasanya Mbak Cynthia tadi itu gitu. Iya, gitu, Mbak. Jadi kalau parpol itu bisa ngupdate sendiri gitu ya, Pak. Jadi nggak harus ke KPU untuk lapor. Jadi ini datanya ini enggak ya. Jadi memang langsung bisa ngupdate sendiri di aplikasi Sipol tersebut ya, Pak ya. Dan mereka sudah punya akunnya. Oh iya. Jadi tiap satu parpol tuh pasti punya akun sendiri lewat LO-nya itu tadi ya, Pak ya. Oh, dan yang paling penting ini, Mbak, kan kadang ada kendala gitu ya, ada kendala. Nah, ya baik itu karena error dari kendala dari sistem itu sendiri atau mungkin teman-teman LO yang baru mungkin belum sepenuhnya memahami gitu. Kami kami dampingi betul sampai teman-teman LO ini atau adminnya parpol ini betul-betul bisa untuk mengakses sipol itu sendiri. Ya, Pak ya. Jadi kita juga memfasilitasi, mengajarkan, melayani ya, Pak ya. Sesuai tagline-nya KPU melayani ya, teman-teman ya. Terus Pak, saya juga penasaran nih, untuk waktu pemutahiran data parpol itu yang tepat kapan, Pak? Lah, untuk pemutakhiran ini kan kadang teman-teman parpol sendiri bahkan gitu, atau mungkin teman-teman pemilih beranggapan bahwa pemutakhiran ini dilakukan saat menghadapi tahapan gitu. Kadang begitu kan asumsinya, padahal sebenarnya tidak. Jadi pemutakhiran data parpol itu dilakukan setiap semester. Jadi satu tahun itu 2 kali, Mbak. Gitu. Jadi setiap semester 2 kali. Jadi ada semester 1, ada semester 2. Semester 1 itu dari Januari sampai Juni. Kemudian semester 2 sendiri itu dari Juli sampai Desember. Seperti itu. Nah, ini dilakukan paling akhir itu pada H-3 hari terakhir dari Juli kalau semester 1. Juni maksud saya ya. Jadi H-3 hari dari akhir Juni itu sudah harus selesai pemutakhirannya pada semester 1. Kalau untuk semester 2 itu harus selesai H-3 hari pada akhir bulan Desember. Seperti itu, Mbak Cynthia. Kalau masalah waktu ya. Berarti kalau parpol mau memutakhirkan data di 30 Juni itu nggak bisa ya, Pak ya? 30 Juni, iya. Iya, nggak bisa kan ya? Memang harus 3 hari sebelumnya akhir Juni begitu. Kalau nggak nanti misalnya kayak gitu nggak bisa, ya tanggal 1 Juli baru bisa. Begitu ya, Pak ya? Oh iya, saya juga baru tahu ini, Pak. Jadi sebuah insight yang baru buat saya dan teman-teman pemilih bahwa pemutakhiran data parpol itu ternyata setahun 2 kali, teman-teman. Per semester ya, Pak ya? Itu penting banget nih. Pengetahuan-pengetahuan kayak gitu yang nggak kita dapetin sebelumnya, Pak, yang bisa kita dapetin dari Pak Fadli. Dan Pak Fadli juga ngasihnya secara rinci, detail, dan teman-teman juga pastinya paham banget karena Pak Fadli ini kan jelasinnya jelas banget ya, teman-teman ya, dengan kata-kata yang mudah dimengerti juga. Harus menyesuaikan, Mbak, memang. Iya, betul, Pak. Memang kalau gitu. Wawasan-wawasan kayak gini emang harus ngobrolin santai, Pak, biar bisa masuk semua, biar bisa kita paham gitu, Pak. Ini sangat menarik banget yang sudah dibicarakan kita ya, Pak, tentang pemutakhiran data parpol. Terus kami juga terima kasih banget sudah dikasih insight baru, wawasan baru, pengetahuan baru mengenai pemutakhiran data parpol. Mungkin nanti kita juga akan bisa ngobrol lagi di episode selanjutnya ya, Pak ya. Masih banyak tema yang harus kita bahas, Mbak Cynthia. Masih banyak yang seru kan ya, Pak ya. Masih banyak. Lebih seru lagi. Iya, masih banyak insight-insight baru yang Pak Fadli mau tularkan ke teman-teman pemilih. Ini sangat keren banget ya, Pak Fadli ya. Saya kagum sama Pak Fadli gitu.
Sama kok. Ini hostnya luar biasa ini. Enggak, Pak. Iya. Saya masih belajar, Pak. Iya, sama-sama berarti. Mungkin dari Pak Faldi sendiri ada closing statement untuk teman-teman pemilih atau teman-teman parpol, bisa disampaikan Pak Faldi. Untuk closing sendiri ini belum menyiapkan ini. Iya. Mbak, gimana ini? Nggak Tapi nggak apa-apa, apa-apa Pak. karena diminta Mbak Cynthia, nggak apa-apa. Ini mau closing ya, izin Iya, ya Mbak iya, Cynthia. Pak. Jadi kalau closingnya saya kira yang agak nge-match atau linear dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa teman-teman parpol ya, khusus teman-teman parpol ini jangan khawatir ketika ada kendala, karena kami selalu hadir untuk mendampingi Anda sekalian seperti itu. Apalagi hanya persoalan pemutahiran data seperti itu, Pak. Jangan khawatir. Kemudian untuk teman-teman pemilih, kami siap selalu ya sesuai dengan tagline KPU bahwa KPU melayani. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman, terutama berkaitan dengan informasi seputar pemilihan atau pemilihan umum, ya kami siap dimanapun dan kapanpun untuk memberikan informasi. Saya kira itu, Mbak, untuk closing statement-nya dari saya. Sudah cukup untuk ya. selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Cynthia lagi. Apa mau dilanjut? Atau sudah mau kita akhiri dulu seperti itu, Mbak Cynthia? Cukupkan Oke. dulu ya Pak, nanti kita Siap, ngobrol Mbak lagi di Cynthia. episode selanjutnya. Siap, Mbak Cynthia. Oke. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton podcast KPU Kabupaten Sampang pada episode kali ini. Teman-teman, semoga pengetahuan dan insight baru yang diberikan Pak Fadli pada siang hari ini sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman pemilih ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya untuk video kali ini. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani.